Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak Ibu sekalian, kaum muslim muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih membangunkan kita dalam keadaan iman Islam, masih diberikan taufik hidayah sehingga bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban demi kewajiban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisinya, memasukkan kita ke dalam surganya kelak tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma amin. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Mukaffiratudz Dzunub wal Khataya, penghapus dosa, karya Syekh Sa'id ibn Ali bin Wahb al-Qahtani rahimallahu ta'ala, yang mana kita masih berada di dalam bab mengenai Mukaffiratudz Dzunub minal Qur'anil Karim, yaitu penghapus dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu masuk pada poin ke-13. Di antara penghapus dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Al-Kafaratul Waridah fil Quran tukaffir dzunubaha, yaitu kafarat, ya, denda-denda kafarat yang disebutkan di dalam Al-Quran yang bisa menghapuskan dosa yang menjadi sebab, ya, munculnya kafarat tersebut. Jadi di dalam Islam ada kafarah yang harus dibayar, denda yang harus dibayar atas beberapa jenis dosa, ya. Di antara yang disebutkan di dalam Al-Quran di sini, at-tasadduq bin nafsi wal juruh wasin wa mayusibuhu, yaitu bersedekah ketika sebabnya adalah membunuh jiwa atau melukai orang lain atau mencederai orang lain, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa katabna 'alaihim fiha," dan kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya, yaitu adalah bagi Bani Israel, "Annan nafsa bin nafsi," bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, wal aina bil aini, mata dibalas dengan mata, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung,
wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga, wassinna bis sinni, gigi dengan gigi, wal juruha qisas, dan luka-luka dengan qisas. Faman tasaddaqa bihi, maka barang siapa yang bersedekah dengannya. Ini syahidnya. Fahuwa kaffaratul lah, maka itu akan menjadi kafarah, pembersih untuknya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun, maka barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah telah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Maka di sini tadi disebutkan dalam ayat tersebut, faman tasaddaqa bihi, barang siapa yang dia bersedekah, ai bil qisas fi nafs, yaitu dengan mengkisos, ya, ketika membunuh jiwa, wa madunaha minal atraf wal juruh, atau selain jiwa, ya, anggota-anggota badan, ya, dia melukai, ya, melukai tangan, ya, melukai tadi hidung, telinga dan lain sebagainya. Maksudnya bersedekah di sini adalah dengan bi'an afa amman jana, ya. Bersedekah di sini maksudnya adalah dengan memaafkan orang yang melukai tadi, ya. Wa thabata lahul haqq qablahu, ya, dan telah tetap hak tersebut baginya. Maka barang siapa yang dia memaafkan orang yang melukai tersebut atau bahkan membunuh, maka ini adalah bentuk sedekah, ya. Dan ini merupakan kafarah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kafaratun lah, ini akan menjadi penghapus baginya. Maksudnya adalah ai kafaratun lil jani, penghapus dosa bagi orang yang melukai, ya. Bagi orang yang melukai. Li'annal adamiyya afa an haqqihi, karena manusia yang tadi terlukanya, ya, dia sudah memaafkan, melepaskan haknya. Wallahu ta'ala ahaqqu wa aula bil afi an haqqihi, dan Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk memaafkan atas haknya. Maka ketika hamba itu memaafkan, maka Allah akan juga menghapuskan dosa-dosanya. Wa kafaratun aidon anil afi, begitu pula ketika orang yang memaafkan itu dia memaafkan orang yang mendoliminya, ya, maka itu pun akan menjadi penghapus dosa bagi yang memaafkan. Fa innahu kama afa amman jana alaihi, sebagaimana dia sudah memaafkan orang yang berbuat, ya, kezaliman kepada dia, au alaman yata'allaqu bihi, atau orang-orang yang terkait dengan dirinya, fa innallaha ya'fu an zallatihi wa jinayatihi, maka demikian pula Allah akan mengampuni, memaafkan dosa-dosa orang yang memaafkan, ya. Jadi al jaza min jinsi al amal. Nah, ini yang pertama, ya. Selanjutnya yang kedua, di antara kafarah yang disebutkan di dalam Al-Quran yang bisa menggugurkan dosa adalah kafaratul yamin, ya, denda kafarah dari al-yamin, sumpah. Artinya ketika kita bersumpah itu kan harus ditepati, ya. Nah, ketika kita melanggar sumpah kita, atau ternyata sumpah kita itu adalah suatu hal yang dilarang dalam Islam, maka kita harus membatalkan sumpah tersebut, ya. Maka di situ ada kafarah yang harus ditunaikan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat ke-89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum, Allah tidaklah menghukum kalian karena sumpah-sumpah yang itu hanya, ya, bukan sungguh-sungguh, ya. Sumpah yang bukan apa? Yang bukanlah benar-benar untuk
untuk menguatkan suatu perbuatan. Seperti ucapan orang-orang Arab, sering mengucapkan wallahi, wallahi, sumpah. Tapi ini bukan, ya sejatinya bukan sumpah, hanya di lisan saja begitu. Ya. Maka yang seperti ini tidak dianggap. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah akan menghukum kalian dengan sumpah yang mengikat. Ya, sumpah yang memang benar-benar diniatkan. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Maka kafarahnya ketika kita melanggar sumpah kita tersebut adalah dengan memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang pertengahan yang kita berikan kepada keluarga kita. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian untuk 10 orang miskin. Au tahriru raqabatin, atau membebaskan budak. Jadi ini 3 pilihannya untuk kafaratul yamin, ya, melanggar sumpah. Memberi makan 10 orang miskin, ya, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak memilikinya, tidak bisa memberi makan 10 orang miskin, tidak bisa memberi pakaian, juga tidak bisa membebaskan budak, fasyamu thalathati ayyamin, maka hendaknya dia berpuasa 3 hari. Ya, berpuasa sebanyak 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum, itulah kafarah, ya, penghapus dari sumpah-sumpah yang kalian langgar ketika kalian bersumpah. Wahfadzu aymanakum, maka jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya. Jangan sembarangan kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian bersyukur. Ya. Maka berkata penulis di sini, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian dari sumpah yang tidak sungguh-sungguh, ya. Maksudnya sumpah yang keluar dalam keadaan, ya, lalai begitu. Dalam keadaan yang keluar begitu saja. Wahyal aimanul lati halafa bihal muqsim min ghairi niyatin wala qasdin, yaitu ucapan sumpah tapi tidak diniatkan untuk sumpah, tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ya. Seperti perkataan orang-orang Arab sering mengucapkan wallahi wallahi tapi, ya, niatnya bukan sumpah. Au aqduha yadhunnu sidqu nafsihi, atau dia mengucapkan sumpah tersebut menganggap bahwasanya dirinya adalah benar. Fabana bi khilafi dzalika, ternyata dia tidak benar. Ya. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, akan tetapi Allah menghukum kalian dengan sumpah yang mengikat. Artinya sumpah yang benar-benar diniatkan untuk ya menekankan sesuatu. Ya, demi Allah saya akan begini-begini. Nah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam ayat yang lain, walaki yu'akhirukum bima kasabat qulubukum, akan tetapi Allah akan menghukum dengan apa-apa yang hati kalian benar-benar niatkan. Maka ketika seseorang dia sudah bersumpah, fakafaratuhu, sebagai penghapus sumpahnya tersebut, ya, kalau dia sudah bersumpah tapi ternyata dia tidak bisa melaksanakan sumpah tersebut, dia langgar sumpah tadi. Atau misalnya ternyata sumpahnya itu terdapat kemaksiatan misalnya, ya. Maka ketika dia bersumpah tapi ternyata di situ ada maksiat dilarang sama Allah dan Rasulnya, dia harus batalkan, dia harus langgar sumpah tersebut. Ya.
Dan demi Allah saya akan memukul si fulan misalnya. Ini harus dia batalkan, dia harus membayar kafarahnya. Ya. Maka fakafaratuhu sebagai penghapusnya sumpah yang sudah benar-benar dia niatkan ternyata harus dia langgar atau dia langgar sumpah tersebut, maka tadi yang pertama adalah it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Ya. Apa yang makanannya? Min ausati matut'imuna ahlikum, dari makanan pertengahan yang kalian berikan untuk keluarga kalian. Ya. Au kiswatuhum, yang kedua adalah memberi pakaian untuk 10 orang miskin. Ya. Wal kiswatu hiya allati tujzi'u fi shalah, dan yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah standarnya pakaian yang bisa dipakai untuk sholat itu. Ya, pakaian yang bisa dipakai untuk sholat. Ya. Maka ini sebagai patokannya ya untuk sholat. Ya. Pakaian sholat. Ya, dan itulah pakaian yang syar'i, pakaian seorang muslim muslimah. Ya, seperti apa sih pakaian syar'i itu? Pakaian syar'i itu yang ya ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan cirinya adalah bisa dipakai sholat langsung. Ya, jadi baju sholat itu nggak ada baju khusus sebenarnya. Ya, bajunya muslim itu bisa langsung dipakai sholat. Kalau baju itu nggak bisa dipakai sholat, berarti itu pakaian yang tidak syar'i, berarti bermasalah pakaian tersebut. Ya. Misalnya pakaiannya menampakkan aurat, ya, atau pakaiannya ketat, ya, tipis, ya, terawang, menampakkan aurat, maka jelas ini adalah bukan pakaian yang syar'i. Kemudian au tahrir raqabah, atau membebaskan budak. Ai'id raqabatin mu'minah, membebaskan seorang budak yang mukmin. Ya. Famata fa'ala wahidan min hadis salas, ketika dia sudah melaksanakan satu dari 3 pilihan ini, maka saat itu sumpahnya tadi sudah terhapus. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak bisa melaksanakan satu dari 3 pilihan tadi, maka fasyamu salasati ayyamin, hendaknya dia berpuasa 3 hari. Ya. Maka itu adalah dzalika kafaratu aimanukum idza halaftum, itulah penghapus ya dosa yang kalian langgar. Ya, dosa melanggar sumpah. Maka penghapusnya apa? Dengan membayar kafarah tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan, wahfadzu aimanakum. Ya, jagalah sumpah-sumpah kalian. Jangan sampai sumpah terus dilanggar, ya. Apalagi bersumpah, sumpah palsu. Ya, bersumpah misalnya di pengadilan bersumpah demi Allah, tapi ternyata apa? Berdusta. Ya, ini berbahaya. Ya. Kemudian selanjutnya, yaitu kafaratul yamin. Bentuk kafarah lainnya, ya, penghapus denda, penghapus lainnya adalah yang ketiga, kafaratu qatlis sayd. Ya, yaitu membunuh hewan ketika sedang ihram, ya, atau ketika di tanah haram, ya, maka itu ada kafarahnya. Kafaratu qatlis sayd, membunuh hewan buruan, ya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-95, dalam surat Al-Maidah ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh buruan sedangkan kalian dalam kondisi ihram. Ya, berihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammida, maka barang siapa yang membunuh
hewan buruan di antara kalian dengan sengaja, fajazaa'um mislu ma qatala minan na'am, maka balasannya adalah dia harus membayar seperti apa yang dia bunuh dari hewan ternak. Ya. Artinya kalau membunuhnya hewan yang besar, besarnya seperti unta, berarti dia harus membayar unta. Ya. Kalau besarnya seperti kambing, ya membayar dengan kambing. Gitu. Ya. Yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum. Yang menghukuminya adalah orang yang dzawa 'adlin minkum, di antara kalian yang memiliki keadilan, hadyan balighal Ka'bah, sebagai sembelihan ketika mencapai Ka'bah, au kafaratu ta'amu masakin, atau kafarah dengan memberi makan orang miskin, au adlu dzalika siyama, atau yang sebanding dengannya dari puasa, liyadzuqa wabala amrihi, agar dia merasakan akibat dari perbuatannya tersebut. Afallahu amma salaf, Allah mengampuni dari apa-apa yang terdahulu, yang dulu masih belum ngerti, dimaafkan. Wa man 'ada fayantaqimullahu minhu, tapi barang siapa yang sengaja mengulanginya kembali, maka Allah akan membalas darinya. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah maha perkasa dan Allah sanggup untuk membalas. Ya. Maka di sini disebutkan sarrahallahu bin nahyi an qatli sayd fi halil ihram. Allah dengan tegas melarang untuk membunuh hewan ketika kita sedang ihram. Ya, ketika bapak-bapak, ibu-ibu sedang umrah, ya, setelah ataupun ketika haji, setelah mengucapkan, ya, talbiyah umrahnya, ihramnya, kalimat ihramnya, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, misalnya sudah memakai baju ihram, ya, maka saat itu salah satu larangannya, ada banyak larangan bagi orang yang ihram, salah satunya adalah tidak boleh untuk mengganggu hewan-hewan yang ada di tanah haram. Ya, tidak boleh. Ya, baik itu, ya, kalau ada kucing atau ada merpati atau ada macam-macam. Ya, kalau dulu ada hewan-hewan yang lebih besar zaman dulu, ya, itu nggak boleh untuk diburu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan sedangkan kalian sedang dalam kondisi ihram. Ai muhrimuna fil haji wal umrah, yaitu sedang ihram baik ketika haji maupun umrah. Wa nahyu an qatli yashmulun nahya an muqaddimatil qatli. Dan larangan untuk membunuh hewan ini termasuk larangan dari muqaddimatul qatli, yaitu bersiap-siap, ya, atau termasuk mengejar hewan, menakut-nakutinya, mengganggunya. Ini juga tidak boleh, ya. Wa anil musyarakati fil qatl, atau ikut-ikutan menolong, ya, orang yang memburu misalnya. Wa dilalah alai, atau menunjukkan, ya. Wal i'ana ala qatli, membantu untuk membunuh hewan tersebut, ya. Hatta inna min tamami dzalika an yunhal muhrimu an aqli ma qutil au saydin li ajlihi. Bahkan, ya, sampai-sampai orang yang ihram itu dilarang untuk memakan hewan yang dibunuh di tanah haram tersebut, ya. Wa hadza kulluhu ta'dzimun li hadzal nusukil adim. Semua ini adalah bentuk pengagungan terhadap ibadah haji dan umrah, ya, pengagungan kepada tanah suci. Wa an yahrum 'alal muhrim qatlu was sida makana halalun lahu qabla al-ihram, yaitu diharamkan bagi orang yang sedang ihram untuk membunuh atau untuk memburu hewan yang pada asalnya itu halal
sebenarnya boleh halal, ya. Tapi ketika sedang ihram maka diharamkan, ya. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa man qatalahu minkum muta'ammida, barang siapa yang membunuh hewan di antara kalian dengan sengaja, ya. Fajazaa'um mislu ma qatala minan na'am, maka balasannya adalah, ya, dendanya adalah yang semisal dari hewan-hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Fayandur mayushbu syai'an min dzalik, maka dilihat kira-kira yang paling sebanding dengan hewan yang mana itu, ya, ukurannya itu, ya. Fayajibu alaihi mithluh, maka wajib dia untuk membayar denda semisal dengan hewan tersebut. Yaitu apa? Yadbahu wa yatasaddaqu bihi, dia menyembelih hewan tersebut kemudian dagingnya disedekahkan, ya. Wal i'tibar bil mumatsalah, dan yang menetapkan, ya, ini apakah kambing, apakah unta, apakah sapi, yang menetapkannya adalah dua orang yang adil, ya. Yahkumu bihi wa 'adlin minkum, yaitu dua orang yang adil yang memahami tentang hukum syariat, orang-orang yang berilmu, ya. Sebagaimana hal ini dahulu dilaksanakan oleh para sahabat, ya. Yaitu ketika ada yang membunuh merpati, kan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan banyak merpati itu, Pak, ya. Nah, itu kalau sampai membunuh merpati, ya, jadi nggak boleh kita mengganggu merpati yang ada di tanah haram, baik di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya. Ngejar-ngejar sampai, jangan, Pak, ya. Maka ini dulu di zaman para sahabat, kalau ada yang membunuh merpati maka dia membayar 1 ekor kambing, ya, 1 ekor kambing. Wa fin na'amah al-budnah, ya, yaitu kalau dia membunuh, ya, unta yang besar, ya, maka dia pun harus membayar dengan unta. Wa fi baqaril wahsi, kalau ada yang membunuh kerbau liar atau banteng liar, ya, maka dia pun mengeluarkan apa? Mengeluarkan sebesar sapi itu, ya, disesuaikan, ya, disesuaikan. Kalau nggak ada yang semisal maka diambil yang lebih besar itu, ya. Wa hakadha kullu ma yushbihu syai'an minan na'am, ya, karena di zaman dulu itu banyak hewan-hewan liar begitu, ya, nggak seperti sekarang cuman merpati, paling kucing begitu, ya, belalang, ya. Maka belalang pun jangan dibunuh, Pak, ya, tidak boleh kita tanam-tanaman kita cabut di tanah haram, ya, kita harus tahu adabnya, ya. Maka ini penting diingatkan, biasanya ketika kita mau umroh atau haji itu kan ada manasiknya dulu, ada, ya, pembekalannya dulu. Nah, itu disebutkan adab-adab ketika kita di Mekah, Madinah itu, ya. Jadi ini, ya, harus, ya, punya ilmunya, karena kalau nggak ada ilmunya nanti bahaya, ya, ke sana ternyata melakukan hal-hal yang dilarang malah kita langgar, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, fa illam yushbih syai'an fa fihi qimatuh, kalau misalnya yang dibunuh itu tidak ada yang mirip, ya, dengan 3 hewan ternak tadi, unta, sapi, kambing, fa fihi qimatuh, maka membayar dengan sesuai harganya, ya. Kama huwal qaidatu fil mutslifat, sebagaimana ini adalah kaidah dalam perkara-perkara yang berupa kerusakan, ya, yang tidak sebanding dengan apa? Hewan-hewan tadi. Wa dzalikal hajju la budda an yakuna hadyan balighul Ka'bah, dan ketika kita mau membayar kafarah tersebut, ya, maka harus hadyan balighul Ka'bah, ketika sudah sampai tanah haram, ya, di Ka'bah, ya,
maka disembelih di tanah haram, disembelih di Mekah sana, ya. Au kafaratun ta'amu masakin, ya. Ai kafaratu dzalikal jaza ta'amu masakin, ay yuj'al muqabalatal misli minan na'am ta'amun yuj'imul masakin, ya. Yaitu boleh sebagai penggantinya adalah dengan memberi makan orang miskin, ya. Banyak di antara para ulama mengatakan yakumul jaza, ya, bisa menjadi penggantinya, kafarahnya adalah makanan tadi. Fayashtari biqimatihi ta'am, dari, ya, misalnya tidak bisa menyembelih, ya, maka dengan seharga sembelihan tersebut dia belikan makanan, ya, kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin, ya. Fayut'imu kulla miskinin mudda burrin aw nisfa sa'in min ghairihi, maka dia memberikan setiap orang miskin boleh, ya, makanan mentah berupa 1 mud gandum, ya, atau setengah sa', ya, 2 mud berarti, ya, dari jenis makanan selain gandum, ya. Au adlu dzalika, atau yang sebanding dengannya, ya, artinya sebanding dengan makanan tersebut berupa siaman, berupa puasa. Ayyasumu an itami kulli miskinin yauman, dia berpuasa misalnya tadi dengan harga sekian, harga 1 kambing misalnya, ya, itu bisa ngasih sekian puluh orang miskin, berarti dia berpuasa sebanyak hari itu, ya, sebanyak orang miskin yang seharusnya dia kasih makan. Liyadzuqa bi ijabil jaza'il madhkur alaih, sebagai agar dia merasakan, ya, balasan dari apa yang telah dia perbuat. Wa man 'ada, maka barang siapa yang kembali mengulanginya, ya, dengan sengaja, Allah sudah mengampuni yang terdahulu, ya, maka barang siapa yang kembali mengulanginya, maka Allah Subhanahu wa taala fayantaqimullahu minhu, Allah juga akan membalas, ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kafarah yang ketiga, ya. Kafarah karena membunuh hewan di tanah haram, ya. Selanjutnya yang keempat, yaitu kafaratul dzihar. Kafarahnya apa? Al-dzihar. Dzihar itu apa? Dzihar itu adalah seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, engkau seperti punggung ibuku." Ya, artinya dia tidak mau mendekati istrinya. Ya. Maka ini yang dimaksud dengan adalah dzihar. Dia bersumpah untuk tidak mau mendekati istrinya. Istrinya seperti punggung ibunya. Itu namanya dzihar. Ya, dan ini tidak boleh, ya. Artinya diceraikan tidak, digauli juga tidak, dibuat menggantung, ini nggak boleh dalam Islam, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat ketiga dan ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim", dan mereka orang-orang yang mendihar istri-istri mereka. Tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka kembali dari apa yang mereka ucapkan. Jadi sudah mendihar, ya, kamu seperti punggung ibuku, ya, artinya nggak mau menggaulinya, ternyata berbalik, ya, ingin apa? Ingin balik, ternyata ingin menggaulinya lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa", ya. Maka harus membebaskan budak sebelum kembali berhubungan. Dzalikum tu'adzuna bihi, itu adalah nasihat yang kalian dinasihatkan dengannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui dengan apa-apa segala yang kalian perbuat. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak
memiliki tidak bisa membebaskan budak, ya, fasiyamu syahraini mutatabi'ain min qabli ayyatamassa, maka hendaknya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum saling berhubungan lagi. Famalam yasati, kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, fait'amu sittina miskina, hendaknya dia memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih, itu adalah agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir ada adab yang pedih, ya. Maka ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulis di sini, ikhtalafal ulama'u fi ma'nal 'aud. Ya, para ulama berbeda pendapat di sini tentang apa makna dari summa ya'uduna lima qalu. Kemudian mereka berbalik, mereka kembali dari ucapan mereka. Faqila, dikatakan bahwasanya maknanya adalah al-azmu ala jima'i man dhahara minha, yaitu dia tadi setelah mengatakan kamu seperti punggung ibuku, ternyata dia kembali ingin untuk apa? Menggaulinya kembali, ya. Ini ketika sudah berazam dia mau menggaulinya kembali, maka sudah terkena hukum itu, ya. Wa yadullu ala hadza anna Allah Ta'ala dzakara fil kafarati annaha takunu qabla al-masis, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, min qabli ayyatamassa, sebelum berhubungan, ya, sebelum bersentuhan kembali. Maka ketika seorang suami, ya, setelah tadi, ya, mengharamkan istrinya untuk dia gauli, ternyata ingin balik, maka di situ sudah harus membayar kafarah tadi, ya. Kemudian maka, ya, wakila, pendapat yang kedua adalah makna hakikatul wata', yaitu bukan hanya niat tapi sudah berhubungan, ya. Maka kedua hal ini adalah apa? Ya, kedua hal ini adalah semuanya, ya, sudah wajib untuk membayar kafarah, ya. Dan kafarahnya tadi pilihan yang pertama adalah tahriru raqabah, membebaskan budak, ya. Kalau, ya, boleh budak laki-laki, boleh budak perempuan, ya. Kalau misalnya tidak memiliki budak, tidak bisa mendapatkan budak, maka pilihan selanjutnya adalah siyamu syahraini mutatabi'ain min qabli ayyatamassa, puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Kalau juga tidak bisa, maka memberi makan 60 orang miskin, ya. Memberi makan 60 orang miskin, ya. Sama dengan 1 mud, ya, gandum, atau 2 mud dari, ya, makanan lainnya, ya. Dalikal hukmu alladzi bayyanahu lakum wa waddahnahu lakum litu'minu billahi wa rasulih. Maka hukum yang dijelaskan ini, kafarah ini adalah agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Agar kita mengambil sunnah petunjuk yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya, kemudian disampaikan oleh Rasul SAW kepada kita, ya. Maka ini adalah hukum Allah, ya. Wa tilka hududullah, ini adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana kesempurnaan Islam. Sampai masalah rumah tangga, ya, ucapan suami kepada istrinya, masalah hubungan suami istri pun Islam mengaturnya, bahkan sampai turun ayat tentangnya, ya. Bahkan disebutkan kafarahnya. Maka ini sekali lagi menunjukkan kesempurnaan Islam, ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, walil kafirina adzabun alim, adapun bagi orang-orang kafir maka mereka adalah disiapkan azab yang pedih, ya. Ini bagi orang-orang yang mereka tidak mau melaksanakan Islam,
yang benci dengan Islam. Ya. Maka di sini ada beberapa hikmah ya dari ayat tersebut disebutkan oleh penulis di sini. Yang pertama adalah lutfullah bi ibadihi, bagaimana kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hambanya. Bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita para hambanya. Ya. Yang mana ketika tadi seorang sahabiat dia dizihar oleh suaminya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya, ya. Bahkan sampai menurunkan apa? Wahyu tentangnya. Ya. Kemudian di antara hikmah lainnya adalah an-nadhihar mukhtassun bi tahrimi zaujah. Ya. Bahwasanya zihar ini adalah khusus suami yang mengharamkan istrinya. Ini tidak boleh, ya. Maka harus dia batalkan itu ucapan dengan membayar kafarah. Wa minha annahu la yusarrah adh-dhihar bi imra'atin qabla an yatazawwajaha. Bahwasanya tidak sah zihar, ya, apabila hal tersebut bukan dari suaminya, ya. Maka ini tidak dianggap, ya. Kemudian hikmah lainnya adalah bahwasanya zihar ini haram hukumnya dalam Islam, ya. Baik ya dengan ucapan ataupun tidak terucap, ya. Ketika seorang suami kemudian menyanyiakan istrinya, tidak mau memberikan nafkah batin untuk istrinya, maka ini pun termasuk berarti perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa minha tanbihullahu ala wajhil hukmi wa hikmatihi, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ya terhadap hukum ini, zihar ini diperingatkan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mahunna ummahatihim, ya, istri itu bukanlah ibu, ya. Istri itu ya istri, ya, tidak boleh dijadikan seperti ibunya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan, ya. Kemudian di antara hikmahnya adalah annal kafaratu innama tajibu bil audi, yaitu kafarah ini wajib, ya, atas suami yang menjihar istrinya, ya. Maka ini harus dia membayar kafarahnya, kecuali kalau dia mau menceraikan, ya, diceraikan ya sudah, ya. Kalau dia mau balik tetap sama istrinya, maka harus apa? Harus membayar kafarah tersebut, ya. Kemudian di antara faedah lainnya adalah anahu yuji fi kafarati ar-raqabah, yaitu bahwasannya boleh sebagai kafarah tadi budak, baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu masih anak-anak ataupun budak itu sudah besar, ya. Nah, kalau sekarang memang sudah tidak ada perbudakan, Bapak Ibu sekalian, ya, sudah tidak ada budak, ya, maka berarti tidak masuk pilihan, langsung pilihan yang kedua begitu, ya, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu adalah kafarah yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, yang bisa menghapuskan dosa dari perbuatannya. Selanjutnya adalah poin yang ke-14, ya, setelah kafarah, di antara penghapus dosa yang disebutkan dalam Al-Quran, yang ke-14 adalah yaghfirullahu lil muslimina wal muslimat wadzakirin Allah katsira wadzakirat, ya, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa muslim laki-laki maupun muslim perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35.
Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, ya, laki-laki muslim dan wanita muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki beriman dan wanita-wanita beriman, wal qanitina wal qanitat, yang mereka qanit, ya, taat ibadah baik laki-laki maupun wanita, was sadiqina was sadiqat, ya, yang jujur baik laki-laki maupun wanita yang jujur, was-sabirina was-sabirat, wanita atau laki-laki yang sabar dan wanita-wanita yang sabar, wal khasyiina wal khasyiat, laki-laki yang khusyuk maupun wanita-wanita yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang banyak bersedekah maupun wanita yang banyak bersedekah, was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang berpuasa maupun wanita-wanita yang berpuasa, wal hafidina furujahum wal hafidhat, laki-laki yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka dan juga wanita-wanita yang menjaga kesucian kemaluan mereka, wadzakirinallaha katsira wadzakirat, dan para wanita yang banyak berzikir menyebut nama Allah baik laki-laki maupun wanita, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, ya. Maka di sini ada ampunan yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Lamma dzakara ta'ala thawaba zaujatir rasul, ketika Allah dalam ayat ini menyebutkan tentang ganjaran bagi para istri Rasul, wa iqabihinna, dan juga hukuman bagi para istri Rasul, ya, kalau mereka menyelisihi, wa naula islami islahunna ahadun minan nisa, dan bahwasanya tidak ada wanita yang sama seperti para istri Rasul, ya, artinya berbeda, ya. Dzakara baqiyatan nisa ghairahunna, maka dalam ayat ini, ayat setelahnya Allah menyebutkan tentang wanita-wanita selain mereka, selain para istri Rasul, ya. Walamma kana hukmuhunna warrijal wahida, dan ketika hukum antara laki-laki dan wanita ini dalam Islam sama, ya. Dalam Islam laki-laki dan wanita itu tidak ada bedanya, hukumnya sama, baik dalam kewajiban maupun dalam hukuman, baik kesempatan untuk masuk surga maupun, ya, ancaman neraka sama, ya, kecuali kalau ada dalil yang membedakannya, ya. Namun secara asal keduanya sama, baik dalam hak maupun kewajiban, ya, sampai ada dalil baik itu Al-Quran maupun hadis yang membedakannya, ya. Maka di sini pun, ya, ja'alal hukma mushtarikan, oleh Allah Subhanahu wa taala disandingkan laki-laki dengan perempuan karena memang sama, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya para laki-laki muslim dan para wanita muslimat, ya. Wa hadza fi syara'i dzahirah idza kanu qa'imina biha, yaitu adalah mereka yang melaksanakan, ya, syariat-syariat Islam secara zahir, mereka menampakkan keislaman mereka, ya. Maka dihukumi sebagai muslim muslimat, mereka mau syahadat, ya, mereka mau sholat, ya, maka dihukumi secara zahir sebagai apa? Muslim muslimah. Wal mu'minina wal mu'minat, nah ini dalam perkara yang batin. Iman ini dalam perkara keyakinan, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, ya. Wal qanitina wal qanitat, yaitu para laki-laki wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, was-sadiqina was-sadiqat, yang jujur baik dalam keyakinan, baik dalam niat mereka, dalam ucapan mereka, ya, juga dalam perbuatan mereka jujur, was-sabirina was-sabirat, yang bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam menjauhi maksiat, ya, dan bersabar dalam menerima takdir Allah, musibah-musibah. Wal khasyi'ina wal khasyi'at,
para laki-laki dan wanita yang khusyuk dalam ibadah mereka, khususnya ketika sholat. Ya. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, mereka yang mengeluarkan sedekah, baik itu yang wajib yaitu zakat maupun sedekah yang sifatnya adalah ya sunnah. Was-shaimina was-shaimat, laki-laki dan wanita yang berpuasa, baik puasa wajib di Ramadan ataupun puasa sunnah. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan mereka yang menjaga kemaluan mereka, ya, baik laki-laki maupun wanita. Aniz zina wa muqaddimatihi, yang menjaga diri mereka dari zina ataupun perkara-perkara yang bisa mendekatkan kepada zina, ya, baik itu berpacaran, ya, berdua-duaan, ya, berkhalwah atau chat-chatan, ya, atau lain sebagainya. Maka kita harus berhati-hati agar masuk ke dalam orang-orang yang dipuji sama Allah ini, ya, menjaga kemaluan mereka, ya, karena sekarang banyak yang kita saksikan, ya, perselingkuhan, perzinahan dilakukan oleh ya semua kalangan, baik itu mulai yang tinggi pejabat sampai masyarakat rendah, sampai anak-anak SMA, SMP, kuliah, waliyadzubillah, ya. Maka hendaknya apa? Menjaga diri dari zina dan perkara-perkara yang bisa mendekatkan kepada zina. Makanya Allah Maha pencemburu. Akhirnya apa? Menetapkan ya laki-laki wanita dipisah, tidak boleh campur baur, ya. Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan, ya. Dalam Al-Qur'an, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada para lelaki beriman, tundukkan sebagian pandangan mereka. Ya. Kita diperintahkan untuk menutup aurat, ya. Wanita diperintahkan memakai pakaian yang syar'i, ya, pakaian sholat, dipakai kemana-mana, ke pasar pakai pakaian sholat, ya, keluar rumah pakai pakaian sholat, ya. Biar apa? Biar terjaga, ya, termasuk dari masalah perzinahan ini, ya. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat, ya, dan yang banyak berzikir, ya. Di sini diikat dengan apa? Katsiran, banyak, ya. Jadi bukan sewaktu-waktu sedikit waktu saja, tapi kebanyakan waktunya dia banyak berzikir, ya. Zikir apa saja, baik itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya, atau istighfar, ya, ataupun zikir-zikir lainnya, atau berdoa, atau baca Quran, semuanya bentuk zikir, ya. Maka dia pun, ya, menjaga baik zikir-zikir yang sifatnya mutlak ataupun muqayyad, ya. Zikir yang terikat dengan misalnya sebab, zikir ketika masuk masjid, zikir ketika mau makan, zikir ketika berpakaian, ya. Zikir yang ya terikat dengan zaman, ya, zikir pagi, zikir petang, ya. Zikir setelah sholat, dan ya zikir-zikir terikat lainnya, ataupun zikir secara mutlak kapan dan di mana saja. Subhanallah, 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 ya. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, dan seterusnya, ya. Maka, ya, wadzakirat, dan para wanita yang juga banyak berzikir. Maka ini menunjukkan dorongan agar baik kita laki-laki, bapak-bapak sekalian, maupun ibu-ibunya banyak-banyak berzikir, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya amal apa yang paling afdal, maka beliau pun menjawab, antamu tawalisanuka ratun min dzikrillah, kamu meninggal dalam keadaan lisanmu basah dengan zikir, ya. Padahal ketika kita banyak zikir, itu bibir kita jadi kering, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka basahnya di sini bukan haki kita basah dengan lantunan zikir, saking banyaknya berzikir, ya. Maka bagi mereka a'addallahu lahum, ya, Allah menyiapkan bagi mereka, yaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini, Pak, ya. Maka ya kalau bisa kita memiliki semua sifat ini, ya muslim, ya mukmin, ya qanit, ya shadiq, jujur, ya sabir, sabar, khasyi, khusyuk, ya. Kemudian mutasaddiq, bersedekah, berderma, ya, puasa,
menjaga kemaluan dan banyak berzikir, ya. Allah siapkan bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, ya, Allah siapkan maghfirah, ampunan bagi dosa-dosa, ya. Diampuni dosa-dosanya, dan juga lebih dari itu wa ajron azima, pahala yang besar, ya. Kalau dosanya dihapus, dikasih pahala besar, maka timbangannya akan apa? Lebih berat kebaikannya, Pak. Ya. Dan insya Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita harus, ya, berusaha mengejar sifat-sifat yang mulia ini. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin ini yang bisa kita bahas. Ya. 2 poin, ya, di antara penghapus-penghapus dosa yang disebutkan dalam Al-Quran tadi adalah tentang kafarat, denda-denda kafarah penghapus dosa. Yang kedua adalah, ya, sifat-sifat yang mulia tadi, mulai dari muslimin dan muslimat sampai wadzakirin Allah katsira wadzakirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan sifat-sifat tersebut, mendapatkan ampunan Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan jika memang ada pertanyaan dari Bapak sekalian. Silakan Bapak. Oke. Bagaimana orang yang korupsi, ya? Orang yang korupsi itu, Pak, ya, kafarahnya adalah, ya, artinya dia ketika ingin bertaubat, ya, taubat itu ada 3 syarat, ya. Ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab-kitab beliau, di dalam Arba'in Nawawiyah, juga di dalam Riyadhus Shalihin. Syaratnya ada 3, Pak. Ya, taubat yang nasuh. Yang pertama adalah an yukliya anil ma'siyah, dia harus tinggalkan maksiat tersebut. Ya, kalau masih bertransaksi, masih bekerja dalam hal, harus berhenti. Ini yang pertama. Ya. Syarat yang kedua adalah an yandama 'alaiha, dia harus menyesalinya. Ya. Karena ada orang yang pensiun tapi nggak nyesel, ya. Dia bangga, oh dulu saya di sana, ya. Nah, ini harus ada penyesalan, minta ampun sama Allah benar-benar, ya. Syarat yang ketiga, an yazima ala yauda ilahi abada, dia harus bertekad untuk tidak mengulanginya kembali selama-lamanya, ya. Maka ini 3 syarat diterimanya taubat, ya. Ini kalau maksiat tersebut atau dosa itu antara hak kita dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Misalnya kita meminum khamr, ya. Ini kan tidak menzalimi orang lain, ya. Kita, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini 3 syaratnya. Nah, kata Imam Nawawi, kalau dosa tersebut ada kaitannya dengan hak orang lain, ya, baik itu masalah kehormatan, baik itu masalah darah, nyawa, ataupun masalah harta, maka harus, ya, meminta maaf, ya, atau mengembalikan hak tersebut, itu, ya. Maka ketika kita korupsi, ya, ini apa namanya yang diambil adalah misalnya harta masyarakat seluruh Indonesia misalnya, ya. Maka berarti kita harus apa? Mengembalikan harta tersebut, ya. Atau jika tidak, meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia, begitu. Kalau tidak, nanti akan dituntut oleh, ya, 200 juta penduduk Indonesia nanti, ya. Jadi ini, ya, bahayanya al-ghulul, ya. Iyakumul gulul, kata hati-hati jangan sampai kalian gulul, mengambil harta umum, ya. Maka itu nanti akan, ya, jangan sampai nanti ketemu saya di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di lehernya ada unta, ya. Ya Rasulullah, tolong saya. Nggak bisa, sudah saya beritahu, sudah saya peringatkan, nggak bisa, ya. Ada yang di lehernya ada kambing, ya Rasulullah tolong bebaskan saya, nggak bisa, ya. La ugni anka syai'an, pada hari ini saya nggak bisa nolong kamu sedikit pun. Qad balagtu lakum, sudah saya sampaikan dulu, sekarang nggak bisa, ya. Maka ini adalah gulul, ya.
yang semenjak dari dulu di zaman Bani Israel itu sudah ya sudah terjadi. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dulu di zaman Bani Israel itu ghanimah, harta rampasan perang itu diharamkan. Ya, jadi di dulu umat-umat sebelum kita kalau mereka menang perang, maka harta rampasan perang ini dikumpulkan, nanti ada api dari langit turun biur, ya membakar semua harta rampasan perang tersebut. Nah, di antara nabi-nabi di kalangan Bani Israel dulu perang menang mereka, dikumpulkan harta rampasan perang Pak, ya. Ketika api itu sudah mau turun, ternyata balik lagi, hilang, ya. Maka kata sang nabi tersebut, ada di antara kalian yang mengambil harta ini, ya. Sekarang semua kepala kabilah maju, ya. Kemudian disalami satu-satu, sampai ada satu kabilah salaman nggak bisa dilepas, ya. Maka kata Nabi tersebut, pelakunya ada di kabilah kalian. Semua kabilah kalian maju, disalami satu-satu, Pak. Ya. Akhirnya ada 3 orang yang nggak bisa copot, kalianlah pelakunya. Ya, akhirnya mereka pun ngaku, mereka pun membawa, ternyata mereka menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Ya, ditaruh, akhirnya apa? Api turun membakar sudah. Gitu. Ya, maka ini ya adalah ya bagaimana gulul itu diharamkan dalam Islam. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, saya melihat seseorang dia terbakar dalam neraka cuma gara-gara sapu tangan. Bayangkan, sapu tangan yang dia apa? Dia ambil gulul, ya, korupsi, ya. Kalau sapu tangan saja dia tenggelam dalam neraka, apalagi 200 triliun, Pak, ya. Ya, bertriliun-triliun itu bagaimana? Ya, terus buat apa juga uangnya? Ya. Uang itu tidak, ya, hidup cuma sebentar, ya. Harta akan ditinggal, ya. Namun manusia kadang tidak, Pak, tidak berpikir jauh. Ya, tidak berpikir jauh ke depan, bahwasanya nanti akan ada pertanggungjawaban ketika di alam kubur, ya, di padang mahsyar juga ada adabnya, ya, ada hisab, ya, ketika nanti dihisab, di sirat pun juga berat, ya, masuk ke dalam neraka, waliyatubillah. Ya, maka Bapak sekalian, ya, ini hendaknya kita ya berhati-hati dari al-ghulul, dan juga jangan menyangka ya dia sudah korupsi, kemudian loh saya kan sudah di penjara, saya sudah bertaubat, ya. Kemudian apa? Uangnya tidak dikembalikan, nggak bisa, Pak. Oh ya, yang namanya hak itu pasti akan dituntut, ya. Maka harus dikembalikan itu, ya. Meskipun tidak ada apa namanya, misalnya tidak ada undang-undangnya, loh nggak ada undang-undang ya Pak Ustadz harus mengembalikan misalnya, ya. Tapi apa ini sebagai seorang mukmin kalau dia ingin selamat, harus semua yang bukan miliknya, bukan haknya, harus dikembalikan. Itu, ya. Kalau tidak nanti pasti akan ada tuntutan di hari akhirat nanti, waliyadzubillah. Itu wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lagi dari Bapak sekalian? Silakan Bapak. Ya. Yang pertama itu nadar, Pak, ya. Ya. Nadar itu adalah seseorang dia mewajibkan atas dirinya sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Misalnya dia bernadar untuk berpuasa, misalnya sehari atau 2 hari, atau dia bernadar untuk bersedekah sekian rupiah misalnya. Itu nadar, ya. Nah, ketika nadar tersebut ternyata tidak bisa dia laksanakan, ya, baik karena udur, mungkin dia sakit atau apa, ya, maka dia harus membayar sama dengan kafaratul yamin tadi, Pak, ya, sama dengan kafarah sumpah tadi, ya, sama dengan kafaratul yamin, ya. Begitu pula ketika dia bernadar ternyata di situ ada kemaksiatan, ya, ternyata di tolak nadarnya nggak boleh, ya, maka juga harus dia batalkan, dan kafarahnya sama dengan kafaratul yamin tadi, ya, la yu'akhidukumullahu fi
aimanikum wala billagwi fi aimanikum walakin ya yu'akhidhu bima aqadtumul aiman. Ya. Maka kafarahnya tadi adalah apa? Fa kafaratuhu ya adalah yang pertama it'am tadi ya. Fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin ya. Au kiswatu atau memberi pakaian, au tahrir raqabah atau membebaskan budak. Ini kafarahnya ya, wallahu ta'ala. Ya. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Membunuh ya, ada pengecualian ya. Kata Nabi SAW, khamsun minal fawasik, ada 3 hewan yang fasik, yuktalna fil hilli wal harami, boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram ya. Di antaranya adalah kalajengking, kemudian ular, kemudian kalbul akur ya, anjing yang hitam, kemudian ada ya di antara penafsirannya ada putih-putihnya, titiknya begitu di kepalanya, kemudian gagak ya kalau saya tidak salah ya. Maka ini boleh dibunuh baik fil hilli wal haram, di tanah haram ataupun di luar tanah haram ya, wallahu ta'ala alam ya. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Cukup ya? Insya Allah apa yang kita pelajari kita cukupkan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, memasukkan kita ke dalam surganya bersama orang yang kita cintai di akhirat kelak. Allahumma amin. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina min masa'ibid dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jullah sirrahu wa alaniyatah awwalahu wa akhirah ya ghafur ya tawwabur rahim ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala al mursalina wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.